Nah ini teman-teman, masih berada di Ram Barat teman-teman. Akses menuju sektor barat. Masih banyak yang belum masuk teman-teman, berada di luar pintu masuk. Termasuk pula yang berada di Ram Barat masih banyak yang menunggu di luar. Besar kemungkinan masih belum dimulai untuk rundown acara. Sekarang pukul 7 lewat. Kalau di rundown kalau tidak salah sekitar 19.30 ya teman-teman. Jadi praktis masih ada waktu untuk menjelang masuk event utamanya, yaitu penampilan Dewa 19 ya teman-teman. Teman-teman, coba kita melihat dari sisi lain ya, di pintu selatan dan pintu masuk barat, suasananya seperti apa ya. Tapi di barat kan? Oh masih belum mau. Kalau gua lu Teman-teman, pukul 7 lewat masih banyak yang mengakses ke Ram Barat dari arah JIS teman-teman. Jadi banyak yang membuat janji di sekitar Ram Barat namun belum ketemu teman-teman. Mungkin ya tadi ya, kendala akses ke Ram Barat tidak juga mudah ya teman-teman. Ini suasana di Jalan Baru Ancol Selatan. Luar biasa antusiasme Baladewa Baladewi teman-teman di konser yang sangat besar saya rasa ya, untuk ukuran stadion full ya teman-teman ya. Demikian ini seperti kondisinya teman-teman. Luar biasa antusiasme konser Dewa ya teman-teman. Ini suasana di Jalan Baru Ancol Selatan teman-teman. Berada di samping Ram Barat. Banyak yang berasal dari arah timur, sehingga dia harus memutar untuk mengakses pintu Ram Barat teman-teman. Kemungkinan adalah kategori dari tiket platinum, gold, dan silver yang berada di sektor barat ya teman-teman. Adapun yang festival A dan festival B adalah diakses melalui pintu selatan JIS ya teman-teman. Nah ini teman-teman, parkir kendaraan bermotor di jalur pedestrian atau pinggir jalan dari segmen selatan Jalan Baru Ancol Selatan. Di sebelah kiri jalan adalah Jalan Baru Ancol Selatan segmen utara yang menjadi akses masuk untuk ke Ram Barat ya teman-teman. Harusnya banyak yang dari timur, calon penontonnya teman-teman. Kemudian mengarah ke pintu Ram Barat, jadi agak lumayan jalan ya, kurang lebih sekitar 300 meter. Namun kemudian harus masuk ke Ram Barat untuk mengakses sektor sesuai dengan tiket yang dimiliki ya teman-teman.
Dari layout kategori tiketnya teman-teman, stage-nya ini berada di sektor utara ya teman-teman. Jadi dia berbeda dengan waktu Grand Launching JIS, di mana stage berada di sektor timur. Saat ini stage-nya berada di sektor utara. Kemudian untuk kategori festival berada di lapangan, Festival A dan Festival B. Festival A merapat ke stage, sementara Festival B berada di belakangnya. Kemudian kategori tiket Platinum, Gold dan Silver berada di sektor barat ya teman-teman, dan sektor timur. Berikut ada juga di sektor selatan, namun tidak berada di lapangan ya teman-teman. Kemungkinan adalah di tribun ya teman-teman. Ini suasana di sekitar pertigaan Jalan Sunda Permai Raya teman-teman, dan Jalan Baru Ancol Selatan. Di segmen selatan Jalan Baru Ancol Selatan, sepertinya masih banyak yang baladewa-baladewi yang belum akses. Mungkin agak kebingungan. Tidak memetakan dari awal mungkin ya akses masuknya dari mana. Banyak juga yang membuat janji di titik-titik tertentu sehingga relatif kesulitan sepertinya untuk masuk secara langsung ya. Sementara bisa jadi komunikasi terganggu ya teman-teman, internet khususnya, data, karena banyaknya penggunaan data di satu titik ya teman-teman. Nah ini teman-teman, pintu masuk dari sisi selatan, termasuk juga area parkir. Jadi banyak yang mengakses dari pintu selatan untuk kendaraan ya. Namun tentu menjadi permasalahan nanti akan apakah tersedia parkirnya atau sudah penuh ya teman-teman. Relatif terkunci. Masih banyak yang berada di luar. Saya rasa kalau memang di Jakarta untuk mengakses satu tempat perlu prepare waktu ya teman-teman, memperhitungkan berapa lama bisa diakses, terutama di event besar seperti ini harus lebih banyak waktu yang disiapkan ya teman-teman. Makanya dari penyelenggara, open gate sudah dilakukan pukul 13 ya teman-teman. Walaupun mungkin dari acaranya sendiri baru berjalan, untuk panggung utamanya adalah 19.30. Nah ini teman-teman, penampakan di pintu selatan, termasuk area parkir ya, pukul 19.25 teman-teman. Nah ini lebih dekat lagi di pintu selatan teman-teman. Royal Trans sepertinya difungsikan untuk menghubungkan titik parkir di JI Expo teman-teman. Parkir barat di Expo, kemudian melalui shuttle Royal Trans dibawa ke lokasi acara ya teman-teman. Nah ini teman-teman, kurang lebih pukul 19.30 teman-teman. Suasana di parkiran kendaraan bermotor yang berada di sebelah selatan kanal yang mengakses ke Danau Cincin ya. Jadi sudah ada jalan baru ya teman-teman. Di saat ini dipergunakan sebagai parkiran kendaraan bermotor. Di sebelah kanannya ada sawah-sawah dan kebun ya teman-teman, kebun sayuran. Berikut ada di sebelah ada Danau Cincinnya juga ada perumahan ya teman-teman.
Nah, ini ke arah kiri adalah Jalan Sunter Permai Raya. Dari kanan ini sebelah utara mengarah ke selatan ya teman-teman. Ini parkir Selatan JIS teman-teman. Nah, di sebelah selatan dari JIS ini yang jalan lingkarnya dipergunakan saat ini sebagai parkiran kendaraan bermotor roda 2 teman-teman. Cukup banyak ya. Nah, ini kita melihat ke concourse di sektor selatan. Potensi ekonomi yang beredar di acara atau event seperti Dewa yang cukup besar atau sangat besar ini teman-teman, tentu menjadi harapan ya dengan selesainya pandemi, perekonomian kembali berputar teman-teman. Soalnya banyak sektor yang terkena. Salah satunya ini perparkiran ya teman-teman, yang langsung mendapatkan berkahnya. Termasuk UMKM yang berada di dalam yang mendapat kesempatan untuk berjualan ya teman-teman. Terdapat banyak gerai UMKM berupa tenda-tenda ya teman-teman. Termasuk event organizer yang menjadi penyelenggara ya. Saya rasa tidak hanya satu kontraktornya, pasti banyak subkontraktor yang dihidupkan dari penyelenggaraan event sebesar ini ya teman-teman. Nah, teman-teman masih berada di sekitar selatan, teman-teman. Sektor selatan dari JIS. Dia ada jalan lingkar ya, yang cukup membantu saya rasa untuk memperluas akses, terutama ke Ram Timur ya. Nah, sepertinya sudah mulai dibuka teman-teman eventnya, pukul 19.30 tepat. Namun prepare yang tidak cukup menyebabkan banyak baladewa yang perjuangan mengakses Ram Barat. Salah satunya teman-teman. Tadi saya sempat melewati Jalan Baru Ancol Selatan. Masih ada yang menjual tiket kelas platinum teman-teman dengan harga Rp650.000. Normalnya platinum itu kalau tidak salah Rp350.000 ya teman-teman. Sedangkan paling mahal adalah Festival A, Rp450.000 teman-teman, yang berdekatan dengan panggung ya teman-teman, yang berada di sektor utara. Jadi kurang lebih saya berada di selatan nih, sektor selatan. Panggungnya berada di hadapan saya, di seberangnya teman-teman ya. Di seberang dari sektor selatan adalah stage yang berada di lapangan, tepi lapangan utara ya teman-teman. Sedangkan di belakang panggung tentu saja ada tempat duduk atau tribun yang tidak dipergunakan untuk penonton ya. Jadi ada dikosongkan karena berada di belakang panggung. Nah, ini teman-teman, saya berada di ujung dari jalan akses di selatan JIS teman-teman, yang mengarah ke perumahan ya teman-teman. Dipenuhi dengan parkir kendaraan. Ada 3 lajur teman-teman yang diisi oleh kendaraan, parkir kendaraan bermotor roda 4. Ini sebenarnya berada di sektor selatan timur ya, sudah berada di dekat Danau Cincin teman-teman. Nah, ini teman-teman, jadi penuh dengan kendaraan ya. Jalan yang berada di sebelah selatan kanalnya berada depan, yang menuju ke saluran menuju ke Danau Cincin teman-teman. Teman-teman, euforia dari konser Pesta Rakyat Dewa 19 30 tahun berkarya sudah berjalan teman-teman. Saatnya teman-teman menghafal lagu-lagunya. Ada yang hafal teman-teman? Tentu saja ya teman-teman, kita coba
checklist apa saja. Yang tahun 92 kalau tidak salah ada Kangen. Lalu yang hit laginya adalah Separuh Napasku, Separuh Napas maksud saya. Ada juga Roman Picisan, ada Pupus teman-teman. Ini menjadi momen yang luar biasa karena tidak hanya menyanyikan lagu-lagu hits dari mulai tahun 92 tentunya, namun kehadiran dari 4 vokalis. Siapa saja teman-teman? Masih ingat 4 vokalis? Tentu yang pertama adalah ada Ari Lasso ya teman-teman, kalau tidak salah vokalis pertama ya. Lalu ada siapa lagi teman-teman? Ada Elo, kemudian ada Firja, dan siapa lagi? Satu lagi teman-teman. Jadi ada 4 vokalis yang akan tampil teman-teman, direncanakan ya. Ada tentu saja yang pertama adalah Ari Lasso, kemudian yang kedua Once Mekel, yang ketiga ada Elo, dan yang keempat yang menjadi perform terakhir dari vokalis Dewa 19 adalah Firja ya teman-teman. Yang waktu grand launching juga Dewa Firja ya teman-teman vokalisnya. Entah masih belum permanen atau tidak, mungkin teman-teman sudah tahu ya apakah Firja sudah permanen sebagai vokalis atau baru featuring ya teman-teman. Yang jelas pada hari ini 4 vokalis tersebut hadir di momen pesta rakyat teman-teman. Nah, yang 5 drummernya siapa saja teman-teman? Barangkali teman-teman ingat. Saya relatif yang familiar tentu saja hanya Wong Aksan ya teman-teman. Ada Rere, yang lainnya relatif ya karena bukan penggemar fanatik relatif kurang hafal. Teman-teman, selamat bergembira ya yang Baladewi yang bisa mengakses ke area utama di JIS. Selamat bergembira, momen yang tentu saja jarang terjadi di Jakarta, terutama sebesar penyelenggaraan di event yang full kapasitas dari stadium ya teman-teman. Kita coba beralih ke sektor lain teman-teman, pemandangannya seperti apa. Di sektor utara memang merupakan bagian dari penyelenggara ya, jadi tidak dipergunakan sebagai akses untuk penonton. Sektor selatan, timur, dan barat yang dipergunakan sebagai area penonton ya teman-teman. Teman-teman, terdengar sayup-sayup. Walaupun event musik teman-teman, tapi ada Indonesia Raya dikumandangkan teman-teman. Wah, seru sekali teman-teman bagi yang bisa akses ke dalam ya teman-teman. Bagaimana aura atau atmosfer berada di dalam JIS, di mana full capacity baik di tribun maupun di lapangan digunakan sebagai area penonton ya teman-teman. Saat ini pukul 19.50 teman-teman. Jadi selain intro tadi ada kumandang lagu Indonesia Raya diperdengarkan, dan tentu saja biasanya diikuti oleh floor atau forum ya teman-teman, atau penonton. Dan penonton biasanya berdiri dari kursi ya teman-teman. Wah, seru sekali teman-teman. Ini teman-teman, saya masih di jalur lingkar di sebelah selatan dari JIS teman-teman. Semua dipenuhi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 di ujung teman-teman.
Suasana pintu masuk selatan teman-teman, parkiran ya. Di pukul 8 masih ada V1 VIP ya teman-teman yang belum masuk ke area parkir, termasuk ke tribunnya tentu saja teman-teman ya. Masih padat, lalu lintasnya juga sempat terkunci di jalan Sunter Permai Raya ya teman-teman, di pintu masuk selatan. Pukul 8 di sekitar jalan Sunter Permai Raya teman-teman, berada di sebelah barat selatan ya teman-teman. V1 rombongan VIP yang menjadi shuttle bus sepertinya dari J Expo. Masih banyak yang mengakses pintu selatan teman-teman untuk mendrop dari tamu-tamu atau penonton yang akan masuk ke area lapangan utama teman-teman. Nah, ini Plaza Selatan JIS teman-teman. Kondisinya padat. Royal Trans banyak mengantri teman-teman untuk mengakses pintu selatan JIS ya teman-teman. Jadi lihat polanya teman-teman, untuk Royal Trans ini mengakses pintu selatan untuk menaik turunkan penumpang. Nah seperti ini ya, V1, ada juga V2 untuk VVIP ya teman-teman. Nah ada VVIP yang di belakang V2. Sementara untuk Transjakarta yang reguler JIS 3, kemudian ada juga yang ke Pegangsaan dan Senen, melayani di turun penumpang di Rambarat teman-teman ya. Banyak yang tertinggal momennya teman-teman. Kemungkinan tidak cukup waktu untuk mengakses akibat prepare yang waktu yang kurang sepertinya teman-teman ya. Ini suasana di kolong Rambarat teman-teman, di jalan Sunter Permai Raya, di halte JIS segmen Kolong Kolong Rambarat ya teman-teman. Sekitar pukul 8 lewat teman-teman ya, berada di pertigaan antara jalan Sunter Permai Raya dan jalan Baru Ancol Selatan. Median jalan dan jalur pedestrian berikut drainase belum tuntas teman-teman, direvitalisasi. Jadi baru tuntas untuk pelebaran dan peningkatan level jalan ya teman-teman. Jadi agak terganggu ya. Kenyamanan dari para penonton atau baladewa baladewi di event ini teman-teman. Masih banyak yang approach atau mengarah ke Rambarat teman-teman, baladewa baladewi yang berada di luar. Luar biasa keseruan event dari Pesta Rakyat ini teman-teman. Sayangnya mungkin baladewa baladewi tidak semuanya prepare waktu, sehingga banyak yang tercecer dari waktu prime time-nya teman-teman di 19.30 ya. Meskipun mungkin konsernya sendiri sampai pukul 22 ya teman-teman, pukul 10. Masih ada kurang lebih 2 jam teman-teman. Masih cukup ramai
teman-teman Baladewa Baladewi yang berada di Kolong Ram Barat, kemungkinan approach ke akhirnya ke Ram Barat juga untuk titik masuknya teman-teman. Ini di pintu masuk barat teman-teman. Suasana di luar banyak petugas keamanan yang berjaga untuk mengatur kelancaran lalu lintas di pintu barat. Semoga kondusif ya teman-teman, tidak ada hal-hal yang ekses ataupun insiden yang tidak diharapkan tentunya sampai selesainya event yang sangat besar, terutama teman-teman di awal tahun ya. Semula event ini akan diselenggarakan di bulan November, namun karena suatu hal terkait dengan perizinan tertunda, digeser ke bulan Februari. Pengelolaan atau manajemen transportasi sepertinya bisa menjadi pelajaran kedepannya teman-teman ya, terutama teman-teman yang membawa kendaraan. Tentu saja arahan dari penyelenggara untuk memarkir kendaraan di sekitar JI Expo dan Ancol, terutama di JIEC, Jakarta International E-Prix Circuit. Saya rasa patut diperhatikan ya teman-teman, agar tidak ada stuck atau kemacetan yang berarti di sekitar JIEC teman-teman. Tentu saja karena area parkir tidak cukup banyak teman-teman ya, terbatas bagi penyelenggara dan VIP barangkali yang berada di pintu selatan, terutama untuk kendaraan roda 4 ya. Masih ramai pukul 8:05 di pintu barat teman-teman. JIS Baladewa Baladewi harus berkeringat untuk mengakses venue teman-teman. Oke, kita coba mengakses JIS 3 untuk rehat sejenak teman-teman. Teman-teman, pukul 20:11 saya sudah berada di Transjakarta JIS 3 ke Harmoni. Ada 2 penumpang yang naik di sekitar Kolong Ram Barat teman-teman. Saya sudah berada di Jalan Baru Ancol Selatan yang sejajar dengan Ram Barat ya teman-teman. Saya rasa liputan keseruan dari konser Pesta Rakyat Dewa 19 30 tahun berkarya sudah terlihat ya teman-teman, antusiasme mereka Baladewa Baladewi. Konser yang kurang lebih akan berlangsung 2,5 jam mulai dari 19.30, kemungkinan akan berakhir di sekitar pukul 10 ya teman-teman. Menghadirkan 4 vokalis, 5 drummer, dan tentu saja yang menjadi motornya adalah Dhani Ahmad Dhani ya teman-teman. Sebuah pencapaian yang luar biasa, 30 tahun dari tahun 92 hingga tahun 2022 itu adalah 30 tahun. Melewati pasang surut tentunya ya teman-teman. Namun melalui pergantian 4 vokalis ini hingga mungkin featuring Firja sebagai vokalis terakhirnya, Dewa masih bisa tampil di berkeliling Indonesia di event-event besar, salah satunya yang sekarang di Jakarta International Stadium. Konser yang spektakuler bagi saya ya teman-teman, karena bisa menghadirkan penonton yang banyak sampai-sampai di seputar JIS. Nah ini teman-teman, halte JIS sayang agak gelap, sudah terlihat ya. Nah saya sudah mengarah balik ke Harmoni teman-teman.
relatif agak kendor, agak longgar. Sementara yang menuju ke arah sebaliknya yang mengakses ke JIS tentu saja sangat-sangat padat teman-teman. Saya yang awalnya mencari tiket melalui Livin by Mandiri, melalui platform elektronik bankingnya Bank Mandiri, mencoba di beberapa hari di bulan Februari, sepertinya tiketnya sudah habis. Barangkali memang sebagian besar juga ada yang melakukan pembelian di tiket.com yang waktu itu di bulan November ya teman-teman. Ada sebagian mungkin yang refund, ada juga yang bertahan karena penundaan tersebut. Akhirnya mungkin slot untuk platform Bank Mandiri yang belakangan untuk tiket-tiket yang dijual di sekitar akhir Januari, kalau tidak salah 28 Januari, hanya beberapa hari sudah ludes diborong oleh Baladewa Baladewi yang antusiasmenya luar biasa terlihat di hari ini ya teman-teman. Demikian teman-teman liputan suasana di sekitar JIS yang menghadirkan konser Dewa 19. Semoga menjadi referensi di kemudian hari bila mana teman-teman mau menghadiri event sebesar ini ya teman-teman. Prepare waktu yang cukup. Barangkali kalau di normal kita mengakses tempat ini adalah 2 jam atau 1 jam. Dari tempat tinggal harus diberikan waktu paling tidak 2 kali lipatnya ya teman-teman. Tadi saya bercerita mengakses dari Harmoni pukul 17.21 sampai di halte JIS Rambarat itu kurang lebih pukul setengah 7 lewat, artinya pukul 18 lewat, sekitar 18.45 ya teman-teman, baru bisa approach ke halte JIS Rambarat. Itu pun campur mix antara JIS 3 Harmoni plus jalan kaki dari beberapa ratus meter sebelum Rambarat halte JIS ya. Demikian teman-teman informasi dan laporan yang semoga membantu untuk event-event lain bila mana teman-teman mau mengikuti atau menghadiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Teman-teman yang masih berada di venue tentu saja semoga menikmati dan terhibur ya, memberi inspirasi memberi semangat lagi kepada untuk menjalani hari-hari. Bagaimanapun musik memang sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia ya teman-teman. Memberi mood ya.